119093. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Al-Quran, yang mana sejarah Al-Quran itu luas. Dan dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin tertentu. Di antaranya yang pertama adalah sejarah prapewahyuan yang disusul dengan tari an-nuzul. Terus kemudian asbabun nuzul, ada tari al-kitabah, tari al-qiraah, tari al-maswahif, kodifikasi Al-Quran, diskursus Makki dan Madani, dan kemudian tari an-nasyr serta perkembangan Al-Quran di Indonesia. Langsung saja, yang pertama adalah mengenai tari an-nuzul. Pengertian tari an-nuzul itu bisa diartikan sebagai turunnya Al-Quran. Dalam hal ini berarti peristiwa nuzulul Quran. Tentunya turun Al-Quran itu berbeda dengan turunnya benda-benda yang lainnya. Makanya dalam bahasa Arab, kata an-nuzul itu berarti bergeraknya sesuatu dari atas ke bawah. Jika dikaitkan dengan nuzulul Quran, maka maknanya adalah pengertian nuzul secara majazi, yakni pemberitahuan mengenai Al-Quran dalam semua segi dan aspeknya. Dilanjutkan dengan metode atau cara-cara turunnya Al-Quran. Ada dua tahapan dalam turunnya Al-Quran, yakni dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah dan terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu murni. Dan di tahap pertama atau di tahap Lauhul Mahfuz ini diiklamkan atau diberitahukan kepada alam malakut. Adapun sumber atau dalil tentang Al-Quran yang di tahap kedua atau di Baitul Izzah adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Adapun teknis dari kedua tahap itu tidak ada yang mengetahuinya selain Allah sendiri. Ini adalah rahasia Allah. Kemudian di tahap ketiga barulah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur selama 22 tahun. 22 tahun lebih 2 bulan dan 22 hari. Dalil yang menerangkan hal ini pun banyak sekali. Kemudian yang ketiga adalah fase penurunan Al-Quran. Dalam kurun waktu 22 tahun itu Al-Quran diturunkan agar lebih mudah dipahami dan diingat oleh Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa hanya Al-Quranlah kitab samawi yang turun secara mutawatir. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 32. Dan adapun ayat yang pertama kali turun adalah Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana surat ini turun kepada Rasulullah ketika beliau sedang berkhalwat di Gua Hira, sekaligus sebagai pertanda diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul atau sebagai utusan Allah. Dan wahyu pertama ini turun tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian setelah wahyu pertama ini turun, disusulah dengan ayat-ayat yang lain dengan kejadian-kejadian yang membarenginya. Adapun ayat yang terakhir turun adalah Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinukum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surat tersebut adalah surat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah SAW, yakni pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan pada yang kedua adalah asbabun nuzul, perspektif historis. Poin yang pertama adalah tentang pengertian asbabun nuzul. Telah kita ketahui bahwa asbabun nuzul itu terdiri dari dua kata, yaitu asbab dan an-nuzul. Pengertian secara bahasa asbab adalah tali atau saluran, yakni yang menyambungkan antara satu benda dengan benda yang lainnya. Sedangkan an-nuzul itu meluncurnya sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itu pengertian asbabun nuzul secara bahasa. Adapun pengertian asbabun nuzul secara terminologi adalah peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan suatu ayat, baik peristiwa tersebut terjadi sesudah atau sebelum
ayat tersebut diturunkan, yang mana kandungan dari ayat tersebut berhubungan dengan peristiwa yang terjadi. Lantas bagaimana cara mengetahui asbabun nuzul? Cara mengetahui asbabun nuzul adalah dengan cara melakukan pelacakan terhadap riwayat-riwayat hadis, terutama riwayat-riwayat hadis yang sahih. Asbabun nuzul tidak dapat diciptakan melalui proses pemikiran, karena peristiwa-peristiwa yang termuat dalam asbabun nuzul itu merupakan peristiwa yang faktual, yang mana terjadi pada masa dan waktu tertentu. Dan cara yang paling otentik untuk mengetahui asbabun nuzul itu ya dengan melalui riwayat-riwayat hadis yang disampaikan oleh para nabi, melalui para sahabat. Dan posisi sahabat pada asbabun nuzul itu sangat penting, karena merekalah yang menyaksikan langsung turunnya wahyu tersebut dengan peristiwa-peristiwa yang melingkupinya. Adapun beberapa literatur pokok yang memuat informasi-informasi asbabun nuzul itu diantaranya ada literatur hadis Nabi, literatur tafsir Al-Quran, dan literatur sejarah. Kemudian ketentuan dan memahami asbabun nuzul menurut para ulama. Jika asbabun nuzul itu diriwayatkan oleh seorang sahabat, maka hukumnya makbul atau dapat diterima, sekalipun tidak dikuatkan dengan riwayat lain. Yang kedua adalah jika diriwayatkan dengan hadis mursal, maka hukumnya tidak dapat diterima kecuali sanadnya sahih dan dikuatkan oleh hadis mursal lainnya. Itu sekilas tentang asbabun nuzul perspektif historis. Selanjutnya adalah diskursus Makki Madani dalam konteks sejarah. Yang pertama adalah teori Makki Madani. Karena turunnya ayat Al-Quran itu tidak hanya di kota Mekah dan Madinah, maka Manaul Qoton merinci statement Makki Madani itu menjadi 14. Yang pertama adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, yang kedua ayat yang turun di Madinah, yang ketiga ayat yang turunnya diperselisihkan, kemudian ayat-ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah, kemudian ayat-ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah. Ayat yang turun di Mekah sedang hukumnya turun di Madinah, dan ayat yang turun di Madinah sedang hukumnya di Mekah. Ayat yang turun pada musim hujan, ayat yang turun pada musim kering, ayat yang turun ketika di perjalanan, ayat yang turun ketika Nabi sedang berada di pemukiman, dan lain sebagainya. Itulah pembagian teori Makki Madani oleh Manaul Qoton. Kemudian perbedaan pengertian Makki dan Madani. Pertama, ditinjau dari segi turunnya. Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, baik ayat tersebut diturunkan di kota Madinah maupun di kota-kota yang lainnya. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah, meskipun ayat tersebut turun di Madinah maupun di kota-kota lainnya. Itu dari segi turunnya. Yang kemudian adalah dari segi tempat turunnya. Kalau Makkiyah itu adalah ayat yang diturunkan di Makkah, kalau Madaniyah itu ayat yang diturunkan di Madinah. Dan yang ketiga adalah dari segi sasarannya. Makkiyah itu ditunjukkan kepada penduduk Makkah dan Madaniyah itu ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Adapun ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Di antara ciri-ciri ayat-ayat Makkiyah itu adalah yang pertama, menggunakan nida ya ayuhan nas atau ya ayuhal kafirun, dan identik ayat-ayatnya itu merupakan ayat-ayat yang pendek. Kemudian ciri yang lainnya adalah kebanyakan diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah seperti alif, lam, mim, yasin, hamim, dan lain sebagainya. Terdapat lafaz kalla seperti contoh ayat kalla sawfa ta'lamun. Kemudian diterangkan bukti-bukti argumentasi akan ciptaan Allah. Selain itu berisi ajaran prinsip-prinsip akhlak dan lain sebagainya. Itu merupakan ciri-ciri dari ayat-ayat Makkiyah. Adapun ciri-ciri dari ayat Madaniyah yaitu yang pertama, kebanyakan menggunakan nida ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ayat-ayatnya berisi hukum bidana, terdapat ketentuan-ketentuan hukum faraid, berisi hukum jihad fisabilillah. Kemudian berisi hukum muamalah. Intinya dalam ayat Madaniyah itu lebih dominan ke kandungan maknanya pada
hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sekilas tentang teori Makki Madani dalam konteks sejarah. Selanjutnya adalah mengenai historisitas nasikh mansuh. Yang pertama adalah definisi nasikh. Nasikh sendiri secara bahasa adalah menghilangkan, menghapus. Itu pengertian secara bahasa. Adapun pengertian nasikh secara istilah adalah mengangkat hukum syar'i dengan dalil syara' yang lainnya atau menghapus hukum syara' dengan syara' yang lainnya. Dari sini akan muncul istilah nasikh yang menghapus dan mansuh yang dihapus. Pastinya nasikh dan mansuh ini ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama syaratnya adalah hukum yang dibatalkan adalah hukum syara'. Yang kedua, pembatalan ini datangnya dari khitab syara'. Yang ketiga, pembatalan hukum itu sebab habisnya atau berakhirnya waktu hukum tersebut. Kemudian khitab yang dinasih atau khitab yang nasih itu datangnya setelah khitab mansuh. Kemudian hukum yang menasah bukan hukum yang ditetapkan atau yang ditetapkan oleh akal. Kemudian keadaan kedua, nas itu tidak saling bertentangan. Adapun rukun-rukun dari nasikh mansuh itu adalah yang pertama ada nasah, yang kedua nasikh, yang ketiga mansuh, dan yang terakhir adalah mansuh anhu. Bahasan yang pertama adalah pembahasan mengenai sejarah pra-pewahyuan. Yang poin pertama adalah sosio-kultural Arab pra-Islam. Bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Islam? Bangsa Arab mempunyai akar panjang dalam sejarah. Mereka termasuk ras atau rumpun dari bangsa Kaukasoid yang masuk ke dalam subras Mediterranean yang anggotanya meliputi wilayah Laut Tengah. Mereka hidup berpindah-pindah atau biasa disebut dengan nomaden karena tanahnya gurun berpasir yang kering dan sedikit turun hujan. Akan tetapi, meskipun begitu, wilayah Arab merupakan sumber minyak bumi terbesar di dunia. Sebelum Islam datang, bangsa Arab ini sudah memiliki peradaban tersendiri, seperti dalam bidang agama, politik, ekonomi, dan seni budaya. Dari segi tempat tinggal, mereka berbagi ke dalam dua kelompok besar, yakni penduduk kota dan penduduk desa atau Badui. Dari hal ekonomi dan peranata sosial, mereka terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Bangsa Arab pra-Islam disebut dengan bangsa jahiliyah atau bangsa yang bodoh di dalam cara beragama mereka. Namun dalam hal fisik, orang Arab jauh lebih unggul dibanding orang Eropa. Julukan jahiliyah juga mereka sangat memandang rendah kaum wanita. Bahkan wanita di sana cenderung tidak berharga sama sekali. Dari sini muncul tradisi mengubur hidup-hidup bayi perempuan karena dianggap sebuah aib bagi keluarga. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan laki-laki. Bangsa Arab terkenal hidup dengan kabilah-kabilah atau klan-klan dengan damai karena ada perjanjian Al-Ahlaf yang mengatur mereka. Mereka juga dikenal sebagai orang-orang yang loyal kepada sukunya. Kemudian tentang kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan setelahnya. Dalam perjalanan selanjutnya, ketika jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan dan Islam sudah mulai menyebar secara luas sampai ke Syam, Syria, Irak, dan lain-lain, ketika itu terdengar kabar dari Hudzaifah bin Al-Yaman yang memberitahu bahwa di beberapa wilayah terdapat perbedaan, bahkan perselisihan pendapat mengenai tilawah Al-Quran. Dan dia juga mengusulkan kepada sahabat Utsman untuk segera meredam perselisihan tersebut dengan menyalin dan memperbanyak Al-Quran yang sudah dihimpun di masa Abu Bakar untuk kemudian dikirimkan kepada daerah-daerah kekuasaan Islam lainnya. Perbedaan pendapat ini terlihat ketika pertemuan pasukan Islam yang datang dari Irak dan Syria. Mereka saling mengklaim kebenaran dengan qiraah yang mereka gunakan, sehingga hal ini dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan dan perubahan pada umat Islam kemudian. Sebenarnya perbedaan ini sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW, namun masih dalam koridor sahabat saja. Namun hal ini meruncing pada masalah Khalifah Utsman, sampai ada cekcok antara guru dan muridnya
sampai ada cekcok antara guru dan muridnya setelah mendengar laporan Hudzaifah. Utsman pun melihat ke lapangan secara langsung dan kemudian beliau mengutus orang untuk meminjam mushaf yang ada pada Hafsah untuk diperbanyak. Adapun salah satu perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain adalah Al-Quran ditulis berbeda dengan kaidah bahasa Arab pada umumnya, yakni lafadznya dengan huruf hijaiyahnya, tapi tetap memperhatikan antara ibtida dan waqaf. Hal ini terlepas dari ketentuan dan aturan-aturan langsung dari Rasulullah. Kaidah Rasm Utsmani yang pertama hanya terkait dengan batang tubuh huruf. Titik dan harokat bukan bagian dari Rasm Utsmani. Dan salah satu perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain, itu ditulis berbeda dengan kaidah bahasa Arab. Adapun fokus perbedaan yang ada dalam Rasm Utsmani diantaranya adalah pembuangan atau hadzaf, penambahan, hamzah pergantian atau badal, pemisahan atau fasl, dan yang terakhir adalah satu tulisan yang memuat dua bacaan atau mafihi qiraatani. Utsman membentuk panitia penyalinan ini dengan Zaid bin Tsabit sebagai ketua dan mengangkat Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Khin. Kita semua tahu bahwa Al-Quran di masa Rasulullah dituliskan di berbagai benda dan tersebar di antara para sahabat. Lalu bagaimana Al-Quran bisa dibukukan? Oke, pembahasan yang selanjutnya adalah pengumpulan Al-Quran atau Jam'ul Quran pada fase Abu Bakar As-Siddiq. Pengumpulan Al-Quran masa Khulafaur Rasyidin dimulai pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Di masa awal kepemimpinannya, banyak kelompok membangkang dan menolak berzakat. Selain itu ada kelompok nabi palsu dan orang-orang murtad serta kembali kepada kejahiliyahan. Oleh karena itu, Khalifah Abu Bakar mengambil ketegasan untuk memerangi orang-orang tersebut, yang mana hingga akhirnya terjadi perang Riddah. Selain perang Riddah, juga ada perang yang sangat besar adalah perang Yamamah, adalah perang yang memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, yang menyebabkan 70 penghafal Al-Quran gugur pada saat itu. Lalu Umar bin Khattab menganggap banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur sebagai ancaman terhadap eksistensi Al-Quran. Karena itu beliau mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar agar membukukan Al-Quran menjadi satu kitab atau mushaf. Walau sempat mengalami penolakan oleh Abu Bakar dan Zaid bin Tsabit, namun pada akhirnya ide tersebut disetujui dan dilakukan pembukuan Al-Quran oleh tim yang diketuai oleh Zaid bin Tsabit. Sumber penulisan Al-Quran adalah para penghafal Al-Quran yang mungkin dan juga catatan-catatan Al-Quran yang ada sejak masa Rasulullah SAW. Bahkan untuk menguatkan validitas teks tersebut, panitia pembukuan mensyaratkan harus ada minimal 2 orang saksi atas benarnya teks tersebut. Lalu Al-Quran yang telah ditulis dalam satu mushaf tersebut dipegang oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq hingga beliau wafat. Setelah itu mushaf tersebut diwariskan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dan ketika Umar wafat, maka mushaf itu dipegang oleh Hafsah, istri Rasulullah yang juga putri Umar bin Khattab. Berlanjut pada tarikh al-Masahif, Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk bacaan dan kitab berbahasa Arab yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang ummi, sehingga Al-Quran ini bersifat taufiki. Keagungan dan kesempurnaannya tidak diragukan lagi, dan mulai jumlah surat, ayat, kalimat, kata dan huruf di dalam Al-Quran semuanya tidak luput dari kajian. Jika melihat sejarah penulisan di tanah Arab, maka akan diketahui bahwa bangsa ini terlambat dalam menghadapi tulisan-tulisan itu. Dan pada masa itu, maka hanya mengandalkan tulisan untuk berkomunikasi antar sesama. Dan dalam masa pengumpulan Al-Quran itu, panitia yang ditunjuk oleh Abu Bakar adalah Zaid bin Tsabit, Utsman bin Affan, Ali bin Thalib, dan Ubay bin Al-Ka'ab. Sebelum Islam, bangsa Arab sangat menjunjung tinggi sastra, namun mereka tidak menggunakan tulisan. Lalu setelah Islam datang, Al-Quran juga tidak disiarkan melalui tulisan, namun melalui lisan para sahabat satu sama lain. Tak berselang lama, bangsa Arab pun menyadari pentingnya tulis-menulis untuk menyalin bahasa mereka, yang menyebabkan tak butuh waktu yang lama.
Bangsa ini mampu mengunggah bangsa lainnya dengan seni tulisan yang indah atau kaligrafi, dan dari di sini sejarah penulisan Maswahif dimulai. Tempat hafizah Quran bermakna jam'iyah. Kemudian tentang kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan setelahnya. Dalam perjalanan selanjutnya, ketika jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan dan Islam sudah mulai menyebar secara luas sampai ke Syam, Syria, Irak, dan lain-lain, ketika itu terdengar kabar dari Hudzaifah bin Al-Yaman yang memberitahu bahwa di beberapa wilayah terdapat perbedaan, bahkan perselisihan pendapat mengenai tilawah Al-Quran. Dan dia juga mengusulkan kepada sahabat Utsman untuk segera meredam perselisihan tersebut dengan menyalin dan memperbanyak Al-Quran yang sudah dihimpun di masa Abu Bakar, untuk kemudian dikirimkan kepada daerah-daerah kekuasaan Islam lainnya. Perbedaan pendapat ini terlihat ketika pertemuan pasukan Islam yang datang dari Irak dan Syria. Mereka saling mengklaim kebenaran dengan qiraah yang mereka gunakan, sehingga hal ini dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan dan perubahan pada umat Islam kemudian. Sebenarnya perbedaan ini sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW, namun masih dalam koridor sahabat saja. Namun hal ini meruncing pada masalah Khalifah Utsman, sampai ada cekcok antara guru dan muridnya setelah mendengar laporan Hudzaifah. Utsman pun melihat ke lapangan secara langsung dan kemudian beliau mengutus orang untuk meminjam mushaf yang ada pada Hafsah untuk diperbanyak. Adapun salah satu perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain adalah Al-Quran ditulis berbeda dengan kaidah bahasa Arab pada umumnya, yakni lafadznya dengan huruf hijaiyahnya, tapi tetap memperhatikan antara ibtida dan waqaf. Hal ini terlepas dari ketentuan dan aturan-aturan langsung dari Rasulullah. Kaidah Rasm Utsmani yang pertama hanya terkait dengan batang tubuh huruf. Titik dan harokat bukan bagian dari Rasm Utsmani. Dan salah satu perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain, itu ditulis berbeda dengan kaidah bahasa Arab. Adapun fokus perbedaan yang ada dalam Rasm Utsmani diantaranya adalah pembuangan atau hadzf, penambahan, hamzah pergantian atau badal, pemisahan atau fasl, dan yang terakhir adalah satu tulisan yang memuat dua bacaan atau mafihi qiraatani. Utsman membentuk panitia penyalinan ini dengan Zaid bin Sabit sebagai ketua dan mengangkat Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Hin. Yang terakhir adalah tentang sejarah Al-Quran di Indonesia. Sebelum percetakan Al-Quran marak ada di Indonesia, jauh-jauh hari sudah ada penyalinan Al-Quran dengan tulisan dari Nusantara pada abad ke-13 di Pasai, tepatnya di ujung timur Laut Sumatera. Namun, mushaf tertua yang kita ketahui saat ini adalah berasal dari abad ke-16 dari koleksi William Marsden, dan masih banyak yang lainnya. Penyalinan Al-Quran secara tradisional itu sampai akhir abad ke-13 atau awal abad ke-20 yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Demikianlah sejarah Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.